Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim wa barik wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa bersama dengan setiap detik dan setiap derap kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita syukuri, dan khususnya nikmat bersama dengan ilmu, nikmat bisa mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha." Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadisku dan dia memahaminya, dan seterusnya ila akhiril hadis. Mendengar hadis Nabi SAW itu memberikan perubahan pada diri seseorang, memberikan perubahan pada diri seseorang. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk itu, dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan bisa mengamalkan setiap pelajaran yang disampaikan, sebagaimana jaga syahadatin kita dan perkuat tauhid kita dan semangat kita mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, marilah kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali ke Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahmatullah atau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Dan hadirin Allah muliakan, kita masuk ke bab qada'i hawaijil muslimin, menunaikan hajat kaum muslimin, dan beliau masuk ke, atau beliau membawakan hadis Ibnu Umar sebagai hadis yang pertama, hadis yang ke-244, hadis ke-244. Hadirin Allah muliakan, mari kita bersama hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak menzoliminya dan dia tidak menyerahkannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, barang siapa memenuhi keperluan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi keperluan dirinya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya
kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadirin Allah muliakan, sebagian dari hadis ini sudah kita bahas, sudah ada di hadis yang sebelumnya. Maka kita tekankan yang beberapa poin, dan sebagian poin kita cukupkan dengan penjelasan kita di hadis-hadis sebelumnya. Hadirin Allah muliakan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dan ini sudah kita tekankan di beberapa kali pertemuan, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Dan inilah konsep dari kehidupan agama kita. Kita harus memandang memandang muslim yang lain sebagai saudara. Dan saya rasa ini bukan konsep yang baru bagi kita. Dari kecil kita kita mendengar konsep ini. Benar gak sih? Pertama kali kita dengar konsep ini kapan? Kapan Tif? Kapan Dam? SD kita dengar. TPA, ada yang TPA nggak sih di sini? Nggak pernah ikut TPA. Kan dari dulu kita dengar al-muslim akhul muslim. Tapi yang jadi masalah bagaimana meyakini konsep ini. Itu susah, hadirin. Meyakini konsep ini itu sulit. Lalu setelah meyakini, bagaimana mengejawantahkan benar-benar gitu loh. Kita tuh kalau sebel sama kakak atau adik kita, sesebel-sebelnya kita, dia tetap saudara kita. Dan kita akan lakukan yang terbaik buat dia. Itu kan konsep saudara. Kita akan korbankan apa yang kita bisa buat dia. Itu kalau berkaitan dengan kakak dan adik kita, saudara tuh. Walaupun misalnya kita marah gitu, ngedumel, kesel gitu, geram, kok gitu gini ya gitu. Saya nggak habis pikir kenapa dia bersikap kayak begitu. Ya tapi kalau dia kakak gitu atau dia adik, ya kita akan turun. Dan kita pun turun nggak pamrih juga gitu. Ini secara umum ya, kita bicara fitrah saudara gitu loh. Ya udah, ya keluarga tuh harus saling tolong, keluarga tuh harus saling bantu. Dan ada banyak gitu loh, ada banyak ada banyak kakak atau ada banyak adik, walaupun mungkin komunikasi nggak mesra gitu loh, tapi kalau ada apa-apa hadir gitu loh. Itu saudara tuh. Ya. Kita misalnya lagi ribut sama kakak kita atau adik kita di rumah, dia nggak, dan dia yang salah nih, kakak kita atau adik kita yang salah. Dia ngeyel atau gimana lah. Terus habis kita ribut gitu segala macam, kita keluar di luar, ada orang yang jelek-jelekin dia, kita terima apa enggak?
Ya, apa kita? Iya, tadi gue baru ribut sama dia. Enggak. Fitrah ya. Ya kalau di masyarakat ya ada aja gitu loh. Tapi secara fitrah, tolong jaga lisan ya. Dia tuh adik gue gitu. Lo harus jaga itu. Atau tolong jaga omongan ya. Di depan lo tuh kakaknya misalnya gitu. Lu tuh lagi berhadapan dengan adiknya, tolong jaga misalnya begitu. Jadi gak nyaman kita, walaupun kita lagi kesel sama saudara kita itu, tapi kita nggak akan terima karakternya dibunuh oleh orang atau dia dijelek-jelekan dan seterusnya. Itu saudara ya, gitu, saudara tuh. Senyebelin apapun ya saudara kita. Nah pertanyaannya, bisa nggak nilai-nilai ini tuh kita bawa ke skop yang lebih luas, ke skop al-muslim akhul muslim. Nah ini kan PR besar hadirin. Dengan tetap berprinsip yang benar itu benar, yang salah itu salah, tetap dengan atau tidak menghapus konsep amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ya saudara gitu loh. Al muslim akhul muslim. Gimana kita menginginkan yang terbaik buat dia sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti semuanya bisa kita cover juga, nggak mungkin lah, kemampuan kita terbatas, tapi paling nggak ada mental itu, ada prinsip itu, sebagaimana itu adalah sifat Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah 128 kan, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kan sebenarnya yang dimiliki Nabi SAW ini yang Allah sebutkan itu kan mental saudara gitu loh. Azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu sangat merasakan berat apa yang kalian alami, rasa sakit kalian, penderitaan kalian itu terasa di Rasul SAW. Beliau merasa berat juga, kan saudara gitu ya. Harisun alaikum, beliau benar-benar berusaha memberikan yang terbaik buat kalian, berusaha memberikan yang terbaik. Ini nilai-nilai persaudaraan lagi. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat belas kasih dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Belas kasih dan penyayang. Jadi al-muslim akhul muslim itu simple. Pernah dengar nggak? Pernah. Ngerti, tapi gimana coba meyakini itu dan mengejawantahkan hal tersebut? Ini PR besar buat kita. Dan mulai dari skop terkecil lah gitu loh. Mulai dari skop terkecil. Sebelum kita bicara hal-hal yang luas, yang besar, yang makro, yang kecil dulu. Lalu kalau Allah berkahi kan semakin meluas, membesar. Al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Coba dimulai dengan mulai dari hati, lalu bagaimana cara bicara, bagaimana bersikap, itu bagaimana menginginkan yang terbaik. Semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Ta'ala la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Lalu
Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, Muslim atau dia tidak menzolimi saudaranya dan tidak menyerahkan kepada orang yang ingin menyakitinya. Ya kalau kita nggak bisa memberikan yang terbaik itu, paling nggak jangan zolimi saudara kita lah. Jangan zolimi saudara kita. Jangan hancurkan. Jangan sakiti. La yadlimuhu. Jangan zolimi. Bahkan kan kita tahu, kita udah bahas dalam surat Fussilat, yang terbaik idfa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Fussilat ayat 34 dan seterusnya. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan bisa jadi orang yang membenci diri Anda hari ini, kalau terus keburukan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan kebaikan, insya Allah ke depan waliyun hamim. Dia akan jadi teman atau sahabat baik Anda. Sahabat baik Anda. Lalu kita lanjutkan, Nabi SAW bersabda, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Dan barang siapa yang mengurus hajat saudaranya, memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Allah akan selesai keperluannya. Sekali lagi, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan penuhi hajatnya. Allah akan penuhi hajatnya. Dan hajat dalam hadis ini dalam ilmu usul fikih yufidul umum, menunjukkan hukum umum karena idhafah. Jadi hajat yang positif, tentu saja kita yang positif, hajat yang bukan haram. Mas kenapa bantu? Ya kan gue baca hadis. Terus kenapa? Ya tadi kemarin dia bilang gue butuh barang gitu. Itu kan quote and quote haram, Mas. Oh bukan itu ya? Ya bukan. Kalau haram nggak boleh. Ini yang non maksiat. Kalau kita penuhi kebutuhan, Allah akan penuhi kebutuhan kita. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Makanya hadirin Allah muliakan, sebagian para ulama menjelaskan, coba renungkan pola mereka ini luar biasa. Karena ba'dus salaf, sebagian ulama klasik, sebagian orang-orang soleh di masa lalu klasik, yatafaqqadu iyala akhihi ba'da mautihi arba'ina sana, fayaqdi hawaijahum. Sebagian ulama klasik dulu senantiasa mengecek kondisi keluarga saudaranya
senantiasa mengecek kondisi keluarga saudaranya, sahabatnya, saudaranya, sahabatnya. Setelah saudaranya atau sahabatnya itu wafat. Jadi setelah saudaranya wafat, setelah sahabatnya itu wafat atau meninggal, itu setelah wafat atau meninggal, keluarganya dicek. Kondisi istrinya dicek, anak-anaknya dicek. Sampai kapan? Sampai kapan? 3 hari. Sebagian mereka bisa mencapai 40 tahun. Fayaqdi hajatahum. Dan mereka memenuhi kebutuhan keluarga saudaranya tersebut. Jika mereka memang membutuhkan. Karena nggak mudah kehilangan pemimpin, hadirin. Nggak mudah kehilangan suami bagi seorang istri, dan atau nggak mudah kehilangan ayah, nggak mudah kehilangan tulang punggung keluarga. Ada banyak kasus karena suaminya wafat, akhirnya seorang istri harus berjibaku sendiri dan menjadi tulang punggung keluarganya, single parent. Lalu itu kalau anaknya 1, kalau anaknya 4, anaknya 5, akhirnya anak-anak gak maksimal. Dan bisa jadi itu karena kekurang pekaan kita sebenarnya. Jangan salahkan ibunya. Ini ibunya gimana sih? Oh, anaknya banyak. Siapa yang mau ini? Gimana uang sekolahnya? Gimana makan? Gimana uang gedung? Ya, ini jadi anak ada 1-2 anaknya kan nggak kurang perhatian, akhirnya cari perhatian ini, akhirnya kena pergaulan atau nyoba segala. Jangan kita yang salah, hadirin. Sebagai sahabat-sahabat suaminya atau keluarga itu, sahabat-sahabat beliau, sang istri misalnya, bayangkan sebagian kasus kata para ulama bisa sampai 40 tahun disupport terus. Karena sebagian orang itu walaupun udah berusaha, kan orang beda-beda ya, hadirin. Rizki itu kan Allah kasih beda dengan segala kemahabijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama klasik melakukan itu? Karena mereka yakin ketika mereka memenuhi kebutuhan saudara mereka, keluarga saudara mereka, keluarga sahabat mereka, Allah akan penuhi hajat keluarga mereka, khususnya ketika mereka wafat. Emang ada yang kekal di dunia? Oke, teman kita wafat hari ini, sahabat kita wafat hari ini, lalu istri dan anak-anak mereka kehilangan tulang punggung, kehilangan pemimpin, bukankah suatu saat nanti bisa jadi istri dan anak-anak kita mengalami hal yang serupa?
Dan kita nggak ingin anak-anak kita berantakan gara-gara mereka kehilangan ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Mereka kehilangan pemimpin. Dan kebutuhan nggak harus, hadirin, kebutuhan nggak harus materi loh. Kebutuhan bisa jadi perhatian. Dan kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan iman, kebutuhan akan takwa, kebutuhan akan ilmu. Mas, gimana keluarga sahabat Anda yang meninggal 3 bulan yang, oh tenang aja, memang mereka tuh keluarga kaya. Ya, mereka mungkin nggak butuh uang. Tapi bukankah anak-anaknya itu butuh sosok misalnya? Udah dicek atau belum? Atau siapa yang ngajarin iman ke mereka, ketakwaan kepada mereka, dan banyak hal. Begitu juga dalam hal ini, hajat itu umum, hadirin. Makanya jangan berpikir hanya materi aja. Hajat kita terhadap iman itu jauh lebih besar daripada hajat kita terhadap uang. Hajat kita terhadap hati yang bersih itu lebih besar daripada hajat kita terhadap materi. Dan ini memberikan peluang yang sangat luas. Saya nggak punya uang untuk bantu mereka. Oke, Anda punya skill, coba ajarkan. Aku bingung itu tadi. Contoh kayak sahabatku meninggal, terus anak-anaknya begini, gimana? Aku nggak punya uang. Kamu kan punya skill kan? Iya, ajarkan anak-anaknya. Itu bisa jadi lebih berarti daripada dikasih uang cash. Dengan anaknya punya skill, keahlian, anaknya bisa mandiri. Dan itu ngebantu luar biasa. Oh, dia nggak butuh uang. Mereka butuh iman. Yang saya dengar anak-anak mereka terpukul. Yang saya dengar istri beliau itu drop. Udahkah kita minta istri kita ketemu dengan istrinya untuk kasih motivasi, semangat? Bisa jadi orang nggak butuh, kan hajat kebutuhan. Bisa jadi orang nggak butuh uang, orang butuh nasihat, orang butuh ayat, tadi. Ada kasus beberapa waktu yang lalu, beliau sangat berkecukupan, hidupnya sangat sejahtera, lalu beliau diuji sama Allah. Beliau sampaikan ke kami, Ustadz, saya butuh ayat. Saya butuh ayat Al-Quranul Karim. Tolong kasih saya ayat tentang masalah saya ini. Saya nggak butuh uang, saya nggak butuh ini, saya butuh ayat. Itu yang saya butuhkan. Jadi ada banyak orang tuh, bahkan yang nggak mampu pun secara materi sangat butuh ayat, sangat butuh hadits Nabi SAW. Betapa banyak satu kalimat itu merubah kehidupan seseorang. Kalimat yang meluncur dari orang soleh, orang bijak aja bisa merubah dengan izin Allah kehidupan seseorang, apalagi ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Apalagi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya tuh beda, hadirin. Berkahnya beda. Dan begitu juga ada orang yang nggak mampu. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Nggak ada. Tolong kasih saya satu hadis. Gitu. Ada yang mengatakan, nggak ada. Alhamdulillah. Tolong kasih saya satu ayat. Agar saya bisa pegang teguh ini dalam menjalani ujian ini. Dan benar, ketika dikasih satu ayat, dengan taufik Allah, lancar. Dong, satu ayat lebih mahal daripada dunia dan seisinya kok. Jadi jangan berpikir hajat itu hanya materi. Kan itu yang Allah firmankan. Apa yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 58? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bifadlillah wa birahmah, katakan dengan karunia dan rahmat Allah mereka harus gembira. Jadi ini perintah untuk gembira karena mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa sih makna karunia dan rahmat Allah? Ada beberapa tafsir, di antara tafsirnya adalah karunia itu iman, rahmat Allah itu Al-Quran. Di antara tafsirnya juga karunia di sini adalah Al-Quran. Rahmat Allah itu menjadi ahli Quran. Bukan materi jadi. Ini tentang Quran, ini tentang iman. Kenapa disuruh gembira? Karena Al-Quran dan iman itu lebih mahal, lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan. Kalau kita ngasih seseorang 0, berapa persen harta kita aja, ngebantu banget gitu loh. Ngebantu banget. 0, berapa persen dari harta kita, atau mungkin 1% dari harta kita, atau 2,5% dari harta kita. Orang kasih zakat tuh, itu orang dapat makasih banget ya. 2,5% dari hartanya, dari harta dia, bukan harta seluruh dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan orang dikasih Al-Quranul Karim? Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk hajat orang lain, untuk hajat saudara kita. Kalau kita ingin dibantu sama Allah, ditolong sama Allah, dan keperluan dan hajat kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya hajat yang butuh diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bantu dan selesaikan hajat orang. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.